Selanjutnya adalah filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama philo yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka bila digabung, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan mata pelajaran yang multidisiplin, metodologinya logis, analitis, dialektis, dan empiris. Filsafat kerap kali didefinisikan sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau mother of science. Keterangan ini merupakan keterangan yang bersifat historis. Mengapa demikian? Karena kemunculan filsafat itu mendahului segala ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang kita kenal merupakan lanjutan dari ilmu filsafat, seperti sosiologi, ilmu politik, matematika, fisika, dan biologi. Namun, pada dasarnya studi filsafat itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang, tanpa disadari, setiap orang memiliki kepercayaan filosofisnya sendiri. Seorang filsuf dicirikan dengan keingintahuannya yang seperti anak-anak. Dia memiliki keingintahuan yang besar dan kerap kali mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para filsuf merupakan pertanyaan yang bersifat open question. Mengapa demikian? Karena pertanyaan ini tidak mendapatkan persetujuan universal untuk jawabannya. Namun, hanya karena tidak adanya kesetujuan terhadap jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa yang penting dari open question ialah open question memberikan kesempatan untuk seseorang berpikir secara mandiri. Dengan demikian, jika kita membiasakan diri untuk berpikir secara filosofis, kita dapat melatih berargumentasi secara logis dan berdialog melalui pertukaran ide-ide yang rasional, serta kita dapat melatih untuk bertindak etis dalam mengambil keputusan untuk meminimalkan konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi. Dalam konteks yang lebih luas, aspek filosofis dapat dilihat dalam masalah-masalah yang terkait dengan persoalan moralitas ataupun politis, seperti kebebasan berbicara, persamaan sebagai keadilan, batasan kekuasaan negara, dan lain-lain. Banyak orang yang percaya bahwa persoalan benar dan salah adalah sesuatu yang bersifat independen, terlepas dari apa yang diinginkan. Kemudian, kita akan membahas logika dan etika. Logika merupakan salah satu cabang filsafat. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos, yang diucapkan dalam beberapa arti, seperti ucapan, kata, pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Logika adalah suatu studi mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Terdapat berbagai jenis logika. Logika deduktif memiliki ciri tautologis, a priori, dan analitis. Sedangkan logika induktif yang bertumbuh pada observasi empiris memiliki ciri sintetis, general, dan a posterior. Kemudian, terdapat logika formal dan material, di mana logika formal berurusan dengan tepat atau tidaknya suatu proses penalaran, dan logika material berurusan dengan benar tidaknya posisi proporsi yang membangun sebuah argumentasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logika material lebih berfokus pada benar tidaknya dari konten suatu argumentasi. Kemudian, mengenai etika adalah bagian dari filsafat, yaitu aksiologi dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti seperti watak, akhlak, dan adat kebiasaan. Etika dianggap sebagai ilmu mengenai moralitas. Etika sendiri merupakan ilmu yang mengajak orang untuk mempertimbangkan dan memilih perilakunya sesuai dengan prinsip moral atau prinsip kebajikan atau prinsip kebaikan. Nah, kemudian kaidah-kaidah etika mencakup nurani, nilai moral, dan kebebasan dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi kita dalam bertindak di kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempelajari etika dan logika, kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, serta sebagai mahasiswa, kita dapat mengarungi dunia perkuliahan dengan lancar. Sebelum masuk ke dalam 9 nilai dasar Universitas Indonesia, saya akan menjelaskan secara singkat tentang nilai. Nilai atau value dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu valere, yang artinya bernilai. Terikat dengan asal kata tersebut, nilai dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dianggap berharga, penting, memiliki kegunaan atau utilitas. Yang pertama, ada kejujuran. Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus. Yang kedua, ada keadilan, memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif.
bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing. Yang ketiga, ada kepercayaan. Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya. Yang keempat, ada kemartabatan dan penghormatan. Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatuhan, dan kepantasan dalam situasi apapun. Yang kelima, ada tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan. Yang keenam, ada kebersamaan. Keragaman atau kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan Universitas Indonesia. Yang ketujuh, ada keterbukaan. Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain. Yang kedelapan, ada kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, patuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan Universitas Indonesia harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Kesembilan nilai dasar Universitas Indonesia tersebut melengkapi pengertian nilai dan menambah wawasan mahasiswa Universitas Indonesia. Contoh kasus yang saya ambil di sini adalah banyak mahasiswa Universitas Indonesia menjunjung tinggi toleransi terhadap kebinekaan atau keberagaman suku, bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, salah satu nilai dari 9 nilai dasar Universitas Indonesia. Dan secara tidak langsung kita juga dapat melihat bahwa mahasiswa Universitas Indonesia sangat menjunjung tinggi 9 nilai dasar Universitas Indonesia. Aku menjelaskan tentang materi kewarganegaraan. Nah, di sini ada 7 bentuk formil negara Indonesia. Yang pertama adalah penduduk. Sekitar 296 juta penduduk Indonesia itu mendiami negara kita. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya manusia yang harus dilatih dan memaksimalkan agar dia dapat menghadapi globalisasi. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan. Pemerintahan kita itu menganut res politika, di mana ada 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di mana ketiga lembaga ini memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam mengamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu ada luas wilayah. Wilayah kita itu ada sekitar 1,9 juta kilometer persegi, di mana ada sekitar 17.500 pulau-pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya ada pengakuan atau kedaulatan yang berasal dari proklamasi. Kita tentu tidak pernah terlupakan ya bahwa proklamasi itu adalah hasil dari perjuangan rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya adalah konstitusi. Konstitusi Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 di mana itu mencakup cita-cita, tujuan, dan harapan bangsa Indonesia ke depannya. Nah, selanjutnya itu adalah pengakuan dari negara lain. Secara de facto, Indonesia punya pengakuan dari negara lain, di mana beberapa negara mengakui adanya proklamir dari Soekarno-Hatta. Selanjutnya adalah tujuan dan cita-cita negara. Tujuan dan cita-cita negara ini tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, di mana memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya adalah bentuk negara, di mana sesuai dengan pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, geopolitik Indonesia itu memiliki alutsista yang sangat beragam dan permiliterannya juga yang tentunya sangat dilatih khusus sehingga kita mampu memaksimalkannya. Ini disebut dengan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah, tidak terlepas dari itu, cerminan terhadap kasus tenggelamnya Nanggala 402 ini perlu menjadi perhatian kita agar lebih baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia yang taat akan Pancasila. Nah, lalu bagaimana cara kita mengkonsistenkan agar kita tetap dalam satu pagu dalam Pancasila? Kita perlu menghargai dan meningkatkan rasa toleransi sebagai satu kesatuan warga negara Indonesia. Kalau kita itu adalah satu darah dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka dari itu kita perlu meningkatkan setinggi-tingginya rasa cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia.
Selanjutnya, pembahasan terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila telah mengalami beberapa fase, mulai dari pembentukan, perumusan, sampai pengesahan hingga menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Dan nilai-nilai Pancasila tersebut harus kita terus maknai dan terus kita implementasikan mulai dari kehidupan sehari-hari kita. Dan salah satunya bisa dimulai dari sila pertama. Sila pertama ini berbicara terkait dengan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk dapat terus menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap sesama umat beragama maupun yang bukan sesama umat beragama. Di sini akan tercipta suatu sikap yang menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang sila kedua berbicara terkait dengan kita sebagai bangsa Indonesia dapat mengakui persamaan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Dan yang sampai sekarang terus diperjuangkan adalah kesetaraan gender, yakni bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan sila yang ketiga yaitu bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia dapat menjunjung tinggi keutuhan suatu negara Indonesia ini. Dengan cara kita dapat mencegah suatu tindakan-tindakan yang memicu konflik antara satu orang dengan yang lainnya. Dan yang keempat, sila keempat ini terkait dengan musyawarah. Di saat kita berdiskusi dan musyawarah, kita harus dapat mengimplementasikan sikap untuk saling menghormati dan saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya, serta menerima segala keputusan akhir dengan lapang dada, karena itu merupakan suatu keputusan yang telah dibicarakan dan didiskusikan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima ini berbicara terkait dengan keadilan sosial. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Terkait misalnya adalah peluang dalam mendapatkan kehidupan yang layak, peluang untuk dapat mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum, dan lain sebagainya. Dan sekian terkait dengan implementasi Pancasila. Terima kasih. Definisi kewirausahaan menurut William B. Gardner, American Professor of Entrepreneurship, mengklasifikasikan entrepreneurship sebagai the creation of new organization. Di sisi lain, Francis Ahmad Sawalkar, seorang ekonomis Amerika, mengatakan bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang lahir di atas bakat rata-rata sehubungan dengan organisasi dan koordinasi faktor-faktor produksi. Dan menurut Profesor Robert D. Hasrich, mengategorikan seorang entrepreneur sebagai seorang yang menunjukkan inisiatif dan pemikiran yang kreatif, mampu mengatur mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya serta situasi menjadi pertimbangan praktis dan menerima risiko serta kegagalan. Dan seorang entrepreneur dikategorikan sebagai seseorang yang menunjukkan inisiatif dan pemikiran yang kreatif. Kemudian, seorang entrepreneur tidak akan bekerja sendiri, ia akan bekerja sama dengan rekan-rekannya dan akan didukung oleh lingkungannya, baik itu keluarga, kampus, komunitas, masyarakat, dan negara, bahkan didukung secara global. Akan tetapi, dukungan dan keberhasilan tidak mudah diraih di awal, dan langkah selanjutnya ialah akan menjadi proses. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneurship diharuskan untuk mempunyai mental yang kuat dan memiliki pemikiran serta ide yang kreatif untuk menunjang keberhasilan kewirausahaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, untuk melatih jiwa entrepreneurship, kelompok kami mencoba untuk menghasilkan ide-ide yang dapat membantu, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Ide kewirausahaan yang kita buat ialah platform sumbang buku. Platform sumbang buku ini mengumpulkan buku-buku yang tidak digunakan tetapi masih layak pakai agar dapat didistribusikan ke daerah-daerah yang masih kekurangan buku untuk pendidikan dan literasi masyarakat di sana. Alasan kelompok kami membuat usaha platform sumbang buku ini karena masih banyaknya masyarakat di daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan literasi karena minim akan fasilitas buku-buku untuk belajar dan kurangnya akses untuk menjangkau daerah tersebut.